Semuanya bersukacita, amin. Rasa takut mungkin lumrah dalam kondisi seperti ini ya. Tapi percaya, kita berserah, kita hidup bijaksana, Tuhan menjaga dan melindungi kita semua, amin. Nah, pagi hari ini saya akan bicara satu bagian firman Tuhan yang penting bagi kehidupan kita, terutama di dalam bagaimana kita berubah di dalam karakter kita, sehingga kita semakin hari semakin waktu kita ikut Tuhan, kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya melihat satu fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan, terutama dari dari dunia entertain begitu ya, saya perhatikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, anak iyut semuanya. Nah, dari dua foto ini, kira-kira bagi ibu-ibu ya terutama ya, bagi ibu-ibu yang paling diingini yang mana? Yang mana yang bisa ditembak? Yang ini? Ini bisa. Ini ya. Yang ini atau yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Oke, yang ini ya. Kalau bapak-bapak saya tanya, ya kan? Anggap nggak ada ibu-ibunya di sini ya. Antara kita saja, para pria di sini. Bapak-bapak suka yang seperti ini atau yang seperti ini? Ini ya. Nah, ini saya melihat dan saya menemukan ya. Satu fakta, satu tren. Bahwa di Korea Selatan itu rupanya 1 dari 5 wanita yang berusia antara 19 tahun sampai 49 tahun pasti sudah pernah mengalami yang namanya operasi plastik. Nah, 1 dari 5 atau bahkan dalam penelitian lain 2 dari 5. Berarti kalau kita menemukan perempuan-perempuan cantik di Korea Selatan, mungkin itu juga hasil dari operasi plastik. Nah, kebanyakan dari kita, ya kebanyakan normal ya kayak saya begini. Saya sukanya yang ini loh, yang dagunya lancip lah. Kayak istri saya kan begini juga kan. Nah, yang ini yang saya kira-kira menarik gitu loh. Nah, dari tren tersebut saya perhatikan begini. Pada umumnya dianggap lumrah, dianggap wajar ketika seseorang itu pengen tampil menarik terutama di hadapan orang lain. Betul nggak? Betul. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa orang yang mungkin dianggap kurang menarik bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik lewat sebuah proses yang namanya operasi. Nah, kita ini pada umumnya, baik saya, baik saudara, baik kita semua, pada umumnya kita berharap bahwa kita akan tampil menarik di depan orang lain. Padahal fakta yang kita miliki atau kondisi yang sebenarnya bisa jadi kita pada posisi yang sebetulnya tidak begitu menarik. Inilah yang saya sebut, setiap orang ingin menampilkan yang baik di depan orang lain, walaupun pada faktanya kadangkala dirinya juga tidak sebaik apa yang dia tampilkan. Karena itulah pagi hari ini saya membahas tentang yang namanya kemunafikan. Kita ingin tampak sabar di depan orang lain, tapi apakah faktanya kita betul-betul sabar? Belum tentu. Kita ingin tampak orang yang menjadi orang yang suka memberi dan gak pelit. Apakah kita betul-betul gak pelit? Belum tentu. Nah, seringkali kita terlalu malu untuk menampilkan diri kita yang apa adanya. Karena bagi orang lain itu mungkin dianggap tidak menyenangkan. Kita ini seringkali lebih suka tinggal dalam kemunafikan daripada kita nampak buruknya, nampak jeleknya, nampak suka ngamuannya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 8, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11.
Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau kita melihat peristiwa ini, rupa-rupanya ada seorang perempuan yang kedapatan sedang melakukan perbuatan zina. Dan ketika perempuan tersebut kedapatan berbuat zina, maka orang-orang membawa dia ke hadapan Tuhan Yesus. Dan orang-orang itu berharap Tuhan Yesus memberikan pendapat bagaimana seharusnya kita perlakukan perempuan ini. Kita melihat begitu banyak orang yang dengan gampang, yang dengan mudah menghadapkan seseorang yang sedang bersalah, seseorang yang sedang dalam kondisi yang berdosa, dan kemudian ramai-ramai menuntut apa yang harus dilakukan kepadanya. Inilah yang saya mau lihat dalam hidup kita pribadi-pribadi, Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih. Bahwa kita ini seringkali ketika kita jadi orang Kristen, kita ini sulit untuk berubah. Kita ini sulit untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena terlalu banyak yang kita simpan dan kita menganggap orang lain selalu lebih buruk dari kita. Sehingga kita berpikir bahwa kita sudah cukup baik. Sehingga kita bisa bilang orang itu lebih buruk daripada saya. Nah, inilah yang akan kita bahas pagi hari ini. Mengapa kita ini seringkali lebih nyaman tinggal dalam kemunafikan. Sehingga kita sulit untuk berubah. Sehingga Tuhan tidak bisa membentuk kita menjadi seorang yang betul-betul semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kalau Anda bertanya, kenapa jadi orang Kristen bertahun-tahun masih seperti itu sifatnya? Saya berkata, dia berpikir ada orang lain yang lebih buruk dari dia. Sehingga dia sudah cukup baik. Tanpa kita sadari, kita ini sedang tinggal dalam kemunafikan ketika kita punya dua ciri dalam hidup kita. Sehingga ketika firman ini selesai disampaikan, kita akan mengerti. Oh, ternyata hati munafiknya tidak karu-karuan. Ada dua ciri orang yang tinggal dalam kemunafikan. Ayat 4. Ayat 4 ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap apa? Basah. Bukan tertangkap keringnya. Tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ciri yang pertama, orang yang sedang tinggal dalam kemunafikan adalah apa? Ayat 4. Dia tidak menyadari akan dosanya sendiri. Dia lebih suka menghadapkan orang lain dan kemudian menunjuk bahwa orang itu jauh lebih buruk daripada dia. Daripada dia melihat kepada dirinya dan bahwa di dalam dirinya juga ada yang lebih buruk daripada orang itu. Inilah yang saya sebut
bahwa ketika kita tinggal dalam kemunafikan, kita seringkali sulit untuk menyadari bahwa kita juga punya dosa yang mesti kita selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan tujuan supaya kita semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kemunafikan menyebabkan kita melihat bahwa orang banyak itu semuanya terlihat begitu buruk, sementara kita berharap kita menjadi lebih baik dari mereka. Faktanya apakah seperti itu? Saya berkata, iya mungkin. Pak Adi ini orang paling sabar se-GAB House of Prayer. Betul enggak? Betul. Tapi kata istri saya ini orang paling ngamuan di rumah. Kemunafikan itu seringkali menyebabkan kita enggak berani untuk berubah. Kita enggak berani untuk bertobat. Kita tidak berani untuk kita mulai merendahkan diri dan meminta Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang semakin berkenan kepada Dia. Orang-orang Farisi, orang-orang yang dipandang lebih baik tadi, dia menghadapkan seorang perempuan berdosa dan berkata ini perempuan mestinya dihukum. Tapi Tuhan diam. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada yang belum beres dari yang ngomong. Sehingga Tuhan tidak perlu mengajak untuk sama-sama mengadili perempuan tersebut. Orang yang tidak menyadari akan dosanya sendiri, biasanya orang tersebut akan suka menuntut kepada orang lain. Ketika dia punya satu kelemahan, dia akan berpikir bahwa kelemahan saya cukup bisa dimaklumi. Tapi kelemahan orang lain kadangkala tidak perlu untuk dimaklumi. Matius 18:28 mulai dari ayat sebelumnya. Satu kali ada seorang yang punya hutang kepada seorang raja. Hutangnya berapa besar? Hutangnya adalah 10.000 talenta. Anggap satu talenta itu bernilai 6.000 dinar. Satu dinar itu orang kerja satu hari. Untuk mendapatkan satu talenta itu mungkin kalau kita hitung saya kira-kira hampir 20 tahun atau bisa lebih. Begitu besarnya si orang itu punya hutang kepada raja. Sehingga raja bilang sudah kau jual dia, kau jual anaknya, kau jual istrinya. Kemudian orang itu menyembah dan minta ampun kepada raja. Dan berharap raja mengampuni dia. Dan raja itu rupanya berbelas kasihan. Dan raja itu bilang begini, sudahlah sakno kasihan kamu. Hutangmu saya lunaskan, anak istrimu gak jadi dijual. Senang gak? Sangat senang. Tapi dia ingat ketika dia meninggalkan tempat itu kemudian dia keluar. Dia ketemu dengan temannya. Nah rupanya dia juga ingat. Temannya ini punya hutang kepada dia berapa besarnya? Berapa? 100 dinar. 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta. Perbandingannya jauh sekali. Bahkan orang itu mau kerja seumur hidup pun gak bisa lunasi itu hutang kepada raja. Dan raja itu berkata sudahlah kamu saya ampuni, kamu saya bebaskan. Tapi ketika dia lihat kawannya yang punya hutang 100 dinar, dia bilang lu mesti bayar. Aku gak punya duit, tolonglah kasih waktu. Apa yang dilakukan orang itu? Dicekik kawannya, bawa ke penjara, kasih masuk sampai dia bayar hutang. Mana yang kurang ajar? Itu orang kurang ajar. Seringkali kita lupa bahwa dalam hidup kita ini kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Amin. Tapi kita seringkali menuntut orang lain untuk berubah. Sementara kita lupa ada kasih karunia yang harus kita syukuri setiap hari. Seringkali kita sulit mengampuni orang lain. Sementara Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang begitu besar. Kenapa sih suami dan istri gak bisa akur, gak bisa rukun? Karena suami bilang istriku punya salah dan dia mesti berubah. Dia mesti bertobat, dia mesti lakukan sesuatu. Seringkali kita juga sama teman, Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Kita anggap orang lain jauh lebih salah dan kita gak bisa ampuni dia. Sementara kita lupa bahwa satu kali kita pernah hutang 10.000 talenta kepada Tuhan Bapa di sorga. Sampai satu ketika diberikan Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna bagi kita. Ayo. Jangan lagi kita
merasa bahwa kita ini orang yang sudah paling betul, paling benar, paling layak masuk surga. Mari kita lihat. Kita perhatikan diri kita. Kita ingat bahwa kita punya dosa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ayo, jangan malu di hadapan Tuhan. Kadang-kala kita mesti sadar bahwa ada sesuatu yang belum beres dalam hidup kita masing-masing. Banyak orang gak bisa berubah karena terlalu banyak ngurus orang. Dia salah, dia buruk, dia salah, dia buruk, dia salah, dia buruk. Sementara dia gak bilang, gua salah, gua buruk, gua salah, gua buruk. Enggak. Dia menuntut orang lain, dia menuntut orang lain, dia menuntut orang lain. Ayo anak-anak Tuhan. Istrimu mungkin salah, tapi engkau juga punya salah. Suamimu mungkin salah, tapi engkau juga punya salah. Dulurmu, saudaramu mungkin salah, tapi engkau juga punya salah. Jangan sampai kita pada posisi seperti orang-orang yang menghadapkan seorang perempuan berdosa. Enggak. Saya bersyukur, Bapak Gembala selalu bilang begini, kasih harus di atas peraturan. Bukan berarti geladrah gak ada aturan, bukan. Ketika dalam situasi tertentu kita harus melakukan sesuatu yang berdasarkan peraturan, tapi kemudian kita melihat bahwa orang tersebut tidak sanggup untuk menerima itu. Mungkin kita harus mengedepankan kasih untuk mengampuni. Bisa enggak? Harusnya bisa. Jadi orang yang tinggal dalam kemunafikan, yang pertama apa? Dia seringkali enggak sadar akan dosanya sendiri. Kita enggak usah lihat orang lain. Kita lihat seberapa sih Tuhan telah selamatkan saya. Saya enggak ada rasa malu bicara dosa saya banyak. Saya tukang nonton porno, saya perokok berat dulu. Saya lakukan apa yang buruk. Sehingga ketika saya melihat orang lain berbuat yang sama, saya berbelas kasihan. Jangan sampai orang itu menerima hukuman sebelum dia bertobat. Ayo kita lihat. Dan yang kedua, orang yang tinggal dalam kemunafikan, apa sih cirinya yang kedua? Ayat yang kelima, dia tidak menaruh belas kasihan pada orang lain. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Orang-orang tersebut menunjuk kepada perempuan itu dan berharap perempuan ini segera dieksekusi. Perempuan ini segera dihukum. Perempuan yang model begini harus mati. Seringkali kita bilang, karena saudara kita banyak dosa, dia bilang yang begini mesti masuk neraka. Yang begini mesti dihukum Tuhan. Dia sudah bikin gua rugi, dia mestinya mati besok pagi. Banyak dari kita. Kalau kita sudah disakiti, kadangkala yang kita inginkan adalah orang itu dihukum daripada orang itu diberkati. Betul? Betul. Kalau Tuhan bilang, berkatilah orang yang menganiaya kamu, sulit enggak? Harusnya mudah. Tapi kita enggak mau melakukannya. Seringkali waktu kita lihat orang lain begitu menjengkelkan, orang lain begitu menyakiti kita, kita berpikir, kayak gini tidak layak untuk diselamatkan. Kenapa sih kita seringkali tidak bisa menaruh belas kasihan kita kepada orang lain? Karena kita selalu merasa bahwa kita sudah lebih benar dari dia. Bapak ibu saudara rekan yang terkasih, mari kita berubah. Jangan lagi kita tinggal dalam kemunafikan. Sementara kita membenahi diri kita sendiri. Kita salah, orang lain punya salah. Biar Tuhan bekerja membetulkan kita. Sehingga satu hari impartasi hidup kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Amin. Kalau kita pengen lihat orang sabar, sabar dulu. Amin. Kalau kita sabar, kita sabar, kita sabar. Satu kali dia tersentuh dan kemudian impartasi hidup sampai kepada dia. Dan yang kedua, mari kita tinggalkan kemunafikan dalam diri kita. Belajar menaruh belas kasihan pada orang lain. Amin. Orang satu ruangan ini di lantai satu di bawah. Semua punya salah. Gak ada orang yang bebas dari dosa. Kecuali kasih karunia Tuhan. Ayo. Jangan biarkan satupun orang di sekelilingmu. Termasuk orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mereka masuk ke dalam api neraka. Di sana bukan tempat mereka. Amin. Orang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang lain.
Dia selalu membanggakan status rohaninya. Matius 9, 11, 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi jangan alergi. Waktu saudaramu salah dosa dia datang gereja, hormati dia, sayangi dia, kasihi dia. Amin. Dia gak boleh masuk neraka. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Ini gereja akan penuh dengan orang berdosa yang dibetulkan oleh Tuhan. Amin. Gereja ini akan penuh dengan orang yang punya masalah, yang masalahnya beres dan kemudian menjadi orang baik dan melayani Tuhan. Amin. Termasuk saya. Orang penuh masalah, Tuhan ubah, Tuhan jadikan betul, Tuhan taruh di tempat yang baik, yang mulia. Supaya siapa? Supaya saya mengerti. Saya bisa ada di sini. Kalau bukan karena raja itu sudah membebaskan saya dari 10.000 talenta. Enggak bisa. Bapak Ibu Saudara. Mulai kita mengurangi waktu kita, pikiran kita untuk melihat keburukan orang lain. Dan mulai kita perhatikan. Oh, dalam diri saya ini ada karakter yang mesti diubah. Saya bicara tentang kemunafikan bukan untuk membuat satu orang pun merasa dipersalahkan. Enggak. Saya ini orang munafik Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya berkata saya enggak sombong. Pada saat yang sama saya menjadi orang yang sombong. Jadi kita melihat orang Farisi yang memperhadapkan perempuan yang berdosa. Mereka merasa mereka enggak ada masalah dengan dirinya. Padahal dirinya juga penuh dengan dosa. Buktinya apa? Waktu Tuhan bilang di antaramu yang tidak berdosa silakan lempar batu lebih dulu. Enggak ada yang berani. Sebetulnya ada satu orang yang bisa melempar batu. Dan orang itu adalah Yesus. Karena dia enggak berdosa. Tapi dia enggak lakukan. Dia memilih untuk memberikan belas kasihan. Dan kita melihat bahwa orang-orang Farisi, dia lebih ingin perempuan itu mati dirajam batu daripada perempuan itu dibebaskan dan kemudian perempuan itu berubah. Tapi Tuhan Yesus berkata, sekarang aku juga enggak menghukum kamu, tapi kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, pagi hari ini saya bicara tentang kemunafikan dengan dua ciri. Yang pertama, orang munafik itu enggak pernah sadar akan dosanya sendiri. Dan yang kedua, orang munafik itu seringkali dia enggak ada belas kasihan kepada orang lain. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Bapak ini bernama Profesor Jonathan Freeman. Ya. Saya baca dari sebuah artikel begitu. Profesor Jonathan Freeman ini mengadakan sebuah penelitian. Ya, dia berasal dari Universitas London. Dia mengadakan penelitian pada tahun 2017. Ya. Freeman mengungkapkan sebuah fakta angka yang mengejutkan. Jika di dunia ini dibagi menjadi dua kelompok manusia. Di sebelah kanan adalah orang baik, di sebelah kiri adalah orang yang jahat atau orang yang tidak baik. Berdasarkan penelitian dari Jonathan Freeman, hasilnya begini. Ternyata hampir 98%, ya hampir semua, orang itu selalu menempatkan dirinya termasuk dalam orang baik dan cenderung menganggap orang lain tidak lebih baik dari dirinya sendiri. Jadi kalau itu jenengan saya, gak usah izin koncone akeh. Cuma 2% yang sadar bahwa dia itu gak baik. Nah, ini sebuah riset. Seringkali kita lebih suka menganggap aku benar. Sementara orang lain lebih gak benar. Aku baik dan orang lain lebih gak baik. Makanya saya pagi hari ini menyampaikan satu perkara yang penting. Tuhan mengajar kepada kita ketika dia berkata kepada orang Farisi,
Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama merajam batu. Orang gak ada berani. Artinya apa? Orang banyak itu tinggal dalam kemunafikan. Dia gak ingat akan dosanya sendiri. Dia lebih memilih menghukum daripada mengampuni. Ayo Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Gereja ini akan menjadi penuh jika kasih yang seperti Yesus ada di tempat ini. Amin. Gereja ini akan menjadi penuh dan kualitas rohani kita akan menjadi hebat, dewasa. Ketika kita nggak banyak urusi dosa orang tapi urus diri dosa masing-masing. Ayo. Saya undang bagi berdiri.